Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rizky Ardiansa dari kelas Mi 2D, absen 18. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil proyek atau hasil praktikum yang saya lakukan pada Jobsit 5. Pada penjelasan kali ini, terdiri dari 3 bagian, yang mana bagian pertama menjelaskan latihan 1, bagian kedua menjelaskan latihan 2, dan bagian ketiga menjelaskan latihan 3. Secara keseluruhan, pada jobset kali ini menjelaskan mengenai penggunaan kamera. Pada latihan 1, yang tertampil pada layar ini merupakan implementasi penggunaan kamera yang mana kamera akan tampil di salah satu sisi di layar. Jika dieksekusi pada latihan 1, maka akan menghasilkan game seperti berikut. Nanti pada kotak sebelah kanan akan tertampil yang mana kotak sebelah kanan ini merupakan tampilan kamera. Tampilan kamera. Apabila saya gerakkan playernya, nanti akan kelihatan, baik, akan kelihatan dari posisi belakang yang mana hasil dari capture player ini ditampilkan pada layar sebelah kanan. Mengapa hal ini bisa dilakukan? Pada tahap awal dalam proyek ini sudah ditambahkan objek kamera, yang mana pada objek kamera ini sudah terdapat script yang mana namanya picture in picture, yang mana jika kita buka script ini tertampil pada sebelah kanan bahwa dalam sintak paling akhir, yakni terdapat sintak get component kamera, kemudian baseLogic sama dengan newRig yang pada dalam kurung itu terdapat log, vlog, size, dan vsize. Menurut saya, sintak inilah yang mempengaruhi tampilan kamera berada di bagian sebelah kanan, yang mana telah diatur pada posisi hilog and vlog, serta sudah diatur pada tahap awal penulisan sintak, yakni size dan vsize, yang mana sudah ditentukan lebarnya berapa, tingginya berapa, dan letaknya di mana. Oleh karena itu, kamera tadi dapat tertampil pada bagian kanan. Untuk secara keseluruhan, tampilan objeknya seperti berikut, ada apa aja, dan sintak-sintaknya yang tadi saya sudah sebutkan. Sebagai tambahan bahwa skin scene basic scene ini merupakan hasil import dari scene atau sumber yang sudah disediakan pada praktikum kali ini. Baik, saya akan melanjutkan ke bagian kedua, yakni pada latihan 2. Pada latihan 2 ini, mengimplementasikan penggunaan kamera dalam berbagai sudut pandang, dalam berbagai view, yang mana nanti apabila di-play akan tampil game sebagai berikut. Baik, pada latihan 2 ini, apabila ditekan tombol 1, maka akan tampil main kamera, yang mana tidak akan ada perubahan. Apabila ditekan nomor 2, maka game akan tertampil dari sisi atas. Apabila ditekan nomor 3, maka akan tampil view dari view yang berbeda dari arah belakang, hampir mirip seperti yang latihan 1 tadi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Baik, untuk penjelasannya sebagai berikut. Pada tahap awal, tentunya sudah ditambahkan game 1 dan game 2. Yang mana pada game 1 ini digunakan untuk tampilan kedua tadi. Apabila ditekan angka 2, maka akan tampil dari sisi atas. Dan game 2 ini dilakukan untuk tampilan yang ketiga, yakni akan tampil pada sisi bawah. Perlu diketahui yang perbedaan antara game 1 dan game 2 ini terletak pada posisinya.
Yang mana game 1 ini terletak pada posisi min 2, 13, dan min 16 untuk posisi X, Y, dan Z-nya. Sedangkan untuk game 2-nya ini pada posisi 0. Lalu mengapa kok bisa ditekan angka 1 terus berubah ke sini, angka 2 berubah ke kamera itu, angka 3 berubah ke kamera itu. Hal ini dipengaruhi oleh sintaks yang terdapat pada multi-pose kamera right, kemudian pivot, kemudian pada main kamera. Tertampil pada bagian bawah sendiri, yakni pada bagian mohon maaf mohon maaf untuk pengaturan objek 1, 2, 3 sebelumnya tidak berada di situ tetapi berada di switchboard. Mohon maaf. Untuk switchboard ini, nah ini bisa tertampil. Yang ini terdapat elemen 0, elemen 1, dan elemen 2. Mengapa kok bisa muncul berbagai elemen ini? Ini merupakan hasil dari menjalankan sintak kamera switch. Apa sih isi kamera switch itu? Skripnya adalah isinya sebagai berikut. Yang mana apabila dimasukkan ke dalam objek switchboards, maka akan menghasilkan kolom size elemen 0, elemen 1, dan elemen 2. Nah, bisa terlihat bahwa pada elemen 0 ini terdapat main kamera, elemen 1 ini diletakkan cam 1, dan elemen 2 ini diletakkan cam 2. Lalu tombol-tombolnya ini terurut pada bagian shortcut, yang mana pada elemen 0 yakni 1 nanti akan menampilkan main kamera, kemudian elemen 1 terdapat angka 2, apabila ditekan angka 2, maka nanti akan uh, tertampil cam 1, dan apabila ditekan angka 3, yakni pada elemen 2 pada shortcut, akan tertampil cam 2. Oleh karena itu, pada saat dijalankan tadi, apabila ditekan angka 1, 2, dan 3, akan tampil kamera dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Baik, itu merupakan penjelasan pada latihan 2. Lanjut ke bagian 3, yakni latihan 3. Baik, pada latihan 3 ini sesuai pada perintah jobsit, yakni menjelaskan mengenai bagaimana kamera ini bisa difungsikan sebagai screenshot, yang mana hasil screenshotnya nanti akan tertampil pada sisi kiri sebelah atas. Baik, untuk demonya sebagai berikut. Apabila nanti sudah digerakkan seperti ini, kemudian player akan klik kiri, maka akan tertampil screenshotnya di pojok kiri sebelah atas. Pun kalau dipindahkan, maka apabila diklik klik kiri, maka akan screenshot di frame yang sudah ada di tengah, yakni kotak putih. Nah, maka akan sesuai dengan apa yang berada di kotak frame itu. Mengapa ini bisa terjadi? Baik, untuk tahap awal, pada proyek ini telah diimportkan sumber-sumber atau bahan-bahan yang sudah disediakan. Pengaturannya ini, yakni pertama, telah ditambahkan objek image dan raw image. Objek image berupa frame dengan pengaturan sebagai berikut. Kemudian objek raw image berupa foto, yang mana dengan pengaturan sebagai berikut. Kemudian, bagaimana kok bisa dilakukan screenshot? Hal ini seperti yang saya katakan sebelumnya, ini ternyata multipurpose kamera rack ini digunakan pada latihan 3. Mohon maaf tadi ada kesalahan di latihan 2 saya menyebutkan ini. Ternyata digunakan di latihan 3 ini. Pivot, kemudian pada bagian main kamera. Nah, pada bagian kamera ini terdapat screen texture, yang mana kalau kita buka screen texture ini terdapat kodingan-kodingan sintak seperti berikut, yang mana jika sintak-sintak ini di-apply-kan atau diarahkan ke main kamera, maka akan tertampil 3 kolom, yakni kolom foto GUI, kemudian frame GUI, dan rasionya. Nah, frame dan foto yang sudah kita buat tadi itu
dimasukkan ke dalam foto GUI yakni foto, kemudian frame GUI yakni kita masukkan frame. Alhasil akan menghasilkan tampilan sebagai berikut. Oleh karena itu, nanti apabila dijalankan akan menghasilkan tangkapan layar seperti sebagaimana demo yang tadi sudah saya lakukan. Baik, untuk keseluruhan, seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.